Billahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Hadirin muhtaramin, para alim, para ulama yang saya hormati, guru kita, tokoh kita ini Bapak Ustadz Daniel yang abadi, Ustadz Dibiati beserta keluarga, Bapak RW, Bapak RT. Mari kita bersyukur kepada Allah seraya mengucapkan Alhamdulillahirabbil. Kita dipertemukan malam ini di tempat ini untuk bersama-sama mendoakan orang tua kita, guru kita bersama, yakni almarhum Bapak Dirjono. Bapak dan Ibu sekalian, saya sebenarnya sudah diajak berulang-ulang. Baru malam ini saya sempatkan hadir. Dan saya yakin bahwa kehadiran kita, pembacaan doa yang kita sampaikan, bacaan tahlil, bacaan tahmid, bacaan tasbih, bacaan sholawat yang dipimpin oleh Ustadz Daniel, itu sejatinya adalah amal dari almarhum. Saya ulang. Jadi yang dibaca oleh Ustadz Daniel beserta para jamaah tadi, bacaan tahlil, bacaan doa dan lain sebagainya, itu sejatinya amal daripada almarhum. Karena dalam Al-Quran disampaikan wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu tidak akan mendapatkan kecuali apa yang pernah dia lakukan. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Apa yang dilakukan akan ditampakkan balasannya. Sehingga kita ini mungkin punya kesibukan kesana kemari. Kalau disebut shooting yang gak berhenti-berhenti. Tapi kalau gak diluangkan waktu ya, saya pikir kedatangan saya ini bagian daripada amal daripada almarhum. Andaikan almarhum bukan orang baik, kira-kira kita datang ke tempat ini agak berat. Makanya saya ketika melihat postingan di grup yang dipimpin oleh Ustadz Daniel itu, setiap ada kegiatan baca doa untuk almarhum Bapak Haji Dirjono itu penuh terus. Saya berpikir ini karena Pak Haji Dirjono ini orang baik. Dan saya tahu sendiri karena waktu dulu sekitar 20 tahun yang lalu saya pernah jadi kepala sekolah. Haji Dirjono ini menjadi pemimpin pengawas ya. Makanya saya kenal. Makanya Bapak Ibu sekalian, tradisi semacam ini ayo kita jaga ya. Karena bacaan doa antar satu daerah dengan yang lain istilahnya berbeda. Kalau di sini ada tradisi tahlilan. Sekarang berapa hari sekarang? 100 hari. Ada yang 40 hari. Ada yang sampai 7 hari, ada yang cuma 3 hari. Tradisi semacam ini hanya istilah waktu dan istilah nama saja. Kalau di Jawa ya tahlilan. Ada juga doa arwah. Ada juga kalau di Aceh itu Pak Ustadz Daniel itu istilahnya somadiyahan. Karena yang dibaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibaca itu enggak tanggung-tanggung 100.000 kali. Walaupun dicicil. Lalu itu dikatakan atakoh kubro. Nah, kalau dibaca tahlil di sini la ilaha illallah, la ilaha illallah berulang-ulang sampai 70.000 kali, itu atakoh juga. Yang dapat memerdekakan baik pembacanya atau dikirim kepada orang lain. Maka istilahnya macam-macam di Indonesia itu. Ada somadiyahan, ada tahlilan, ada doa arwah. Tapi prinsipnya satu, yakni ihda'us tsawab, menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah wafat. Kalau soal ihda'us tsawab, sepakat para ulama nyampe. Adapun istilahnya nggak usah diperdebatkan. Kenapa? Karena isinya mulai tadi tahlilan, mulai awal dibaca ila hadratin Nabi Mustafa, baca Fatihah kepada Nabi Muhammad,
Kemarin ada yang menyoal, masa Nabi Muhammad masih dikirimin Fatihah, kan Nabi Muhammad sudah pasti masuk surga. Saya jawab dengan akal pikiran sederhana. Ini air ini, bisa dari. Kalau kosong, kalau saya yang mati, amal saya kurang, butuh tambahan. Tapi kalau Nabi Muhammad sudah penuh, kalau kita tuangkan terus air, tuangkan lagi, tumpah luber ini. Nah, lubernya ini larinya ke siapa? Ke yang numpahin, yang ngisi. Beda rasanya. Kalau kita kira-kira minum tanpa lewat di sini, sama dengan saya punya surban. Surban saya itu dikasih oleh jemaah. Hei, ini surban dari Mekah. Alhamdulillah. Saya timang-timang, ini kayaknya dari Tanah Abang ini. Bukan gaib, dari Mekah katanya. Oh ya, ternyata aslinya memang dari Tanah Abang, dibawa ke Mekah, dibeli sama orang Polker. Rumah saya kan Polker. Beda rasanya, beda. Nah, itu artinya sekalian, orang yang baik biasanya manfaatnya kembali kepada yang baca. Kalau orang yang kurang amalnya, manfaatnya langsung kepada yang dituju. Maka para jemaah sekalian, kita baca ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, terus kepada para jemaah, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada guru-guru, khususan almarhum Bapak Haji Durjono. Nyampe. Quran menganjurkan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Walladzina ja'u, adapun orang-orang yang datang setelah Pak Adi Durjono wafat, putranya namanya Pak Ustadz Dimyati, yaquluna, berkata mereka itu, berdoa, Rabbana ighfir lana, ampuni dosa kami. Dipimpin oleh siapa? Ustaz Daniel. Walladzina ja'u, kemudian yaquluna Rabbana ighfir lana, ampuni dosa kami, dosa bapak kami. Doa macam begini ini dianjurkan, siapa yang dianjurkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca istighfar, ada istighfarnya enggak tadi? Ada. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bacaan istighfar untuk siapa? Untuk almarhum Bapak Durjono. Siapa yang berita? Al-Quran. Jadi kalau ada orang ngomong tahlilan itu gak ada dasarnya, istilahnya memang gak ada. Pengajian hari Minggu memang ada di zaman Nabi. Benar gak? Yasinan, istilah yasinannya gak ada, tapi esensinya ada gak? Ada. Dan itu jangan gampang menuduh orang bid'ah, masuk neraka lah. Kita ngumpul ngapain di sini? Isinya baca Quran, sedekah dan lain sebagainya. Karena para jemaah sekalian, apa yang kita lakukan mulai awal sampai akhir bacaan Quran, ini nyampe ini. Misalnya Sayyidina Rasulullah SAW pernah satu ketika mendengar keluhan istrinya namanya Siti Aisyah. Siti Aisyah mengeluh begini, wa ra'sa, aduh kepalaku sakit. Pegang kepala sini. Wa ra'sa, aduh kepalaku sakit. Akhirnya Rasulullah menyampaikan, ya Siti Aisyah, kalau kamu mati oleh sebab sakit kepala ini, wa ana hayyun, dan saya hidup, maka saya akan baca istighfar untuk kamu. Wa astaghfiru laki, aku akan baca istighfar untuk kamu. Wa ad'u laki, dan aku akan mendoakan untuk kamu. Tapi ternyata yang wafat terlebih dahulu adalah Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Itu berkaitan dengan hadisnya. Makanan begini-begini diniatin sama putra-putrinya, keluarganya. Kiai, ini ada sedekah. Nyampe ini. Ada seorang laki-laki datang kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna ummi uftilitat nafsuha. Ibu saya wafat mendadak. Wa adunuha lau takal mata sodakoh. Dan saya kalau andaikan ibu saya itu bisa berbicara, punya kesempatan, dia akan bersedekah. Kira-kira kalau bersedekah untuk ibu saya nyampe apa enggak? Oh, na'am, dia nyampe.
Jadi ini kumpulan ini akumulasi dari berbagai macam hadis Quran yang menjadi tradisi, menjadi budaya. Apa isinya? Sedekahan ada. Nanti pulang bawa besek nggak? Bawa lah. Enggak nanya, cuma nggak maksudnya umpama ada. Maka saya katakan niatin sedekah ini, makanan ini, ya Allah, pahalanya sampai kepada bapak saya almarhum Bapak Dirjen. Nyampe. Seneng itu. Bal mayyit fi qabrihi illa kal wariqil mughawis. Mayit di dalam kubur tidak upahnya orang yang tenggelam minta tolong. Tolong saya, bantu saya. Aduh, kalau ada keluarganya yang peduli, senangnya bukan main, lebih senang daripada mendapatkan dunia dan seisinya. Terus manfaatnya apa Kiai bagi anak-anaknya? Duit ini pastinya pakai kan? Pakai. Beli kue, nggak ada kiai, nggak ada ustadz, nggak ada selamatan, nggak ada tahlil, nggak ada pesta, sama pakai duit. Dan duit ini di mana nanti? Yang pertama, ayo yakin bahwasanya apa yang kita lakukan itu sejatinya adalah kalau kita memberi. Mas Ustadz Dimyati, mumpung saya jadi kiai, tak nasihatin sampean. Mumpung saya jadi kiai. Oke. Jadi kalau sampean sedekah sejatinya sedang mengambil lebih banyak. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji bahwa ketika kita memberi 1 akan dibalas 10. Walaupun maknanya bukan secara harfiah. Kalau kita sedekah 100 kembali 1 juta. Mana dari tunggu-tunggu ada 1 juta. Jadi maksudnya kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, insya Allah kalau tradisi ini kita jaga. Saya mati, sampean mati, pasti itu. Benar nggak? Saya pasti mati, bapak pasti mati. Nanti bapak akan diperlakukan sama seperti bapak diperlakukan Pak Dirjen. Kebaikannya nanti kan nular kepada bapak. Ada orang nih, ya mau cerita sedikit ya. Saya ini Ustaz Daniel terlatih dengan menghadapi orang meninggal. Nama saya itu Kiai Misbah. Di belakangnya itu Kiai Misbahul Munir Al-Mayyiti. Kenapa? Ngurus mayit dulu. Bukan satu. Pak Harto wafat, saya ngurus. Yasi Muzati kalau nggak percaya itu ada itu. Ketika pemakaman di belakang itu ada namanya Pak Yusuf Kala berdiri. Yang turun ke bawah yang pakai surban itu ada 2, Habib Rizik sama Habib Misbah swasta. Habib swasta. Saya turun ke bawah. Saya mau cerita apa? Bahwa kalau memang orang baik, ada saja menyebabkan orang memperlakukan dengan baik. Pak Kiai Hashim Muzadi ini nggak kenal dengan saya. Saya tuh datang ke pesantrennya, banyak tokoh, pasti namanya beliau itu Wantipres ya. Tentu upacara kenegaraan. Dan masuk ke dalam karena ada Bapak Yusuf Kala, kesulitan saya. Tapi saya entah baca Fatihah apa, saya ingin dekat kata saya. Tiba-tiba ada yang manggil, Kiai Misbah turun gitu. Turun kemana? Turun ke kuburan. Turunlah saya ke liang lahat. Kok saya disuruh Pak Ustaz ini? Lah, saya begini, ya Allah, mudah-mudahan ketularan ilmunya, ketularan barokahnya. Ini orang besar, ketua Nahdlatul Ulama. Saya buka pipinya. Ya, kan begitu kalau orang meninggal. Saya buka pipinya, kemudian saya tempelin ke tanah, saya ambil tanah begitu, saya tempelin begini. Kemudian saya teringat Pak, ada keterangan di dalam kitab yang sering saya kasih pelajaran itu urusan jenazah. Kalau ada mayit, kemudian ambil tanah, tanahnya dibacain Inna anzalnahu fi lailatul qadar 7 kali, maka mayit ini tidak akan disiksa. Loh, saya mau spontan teriak ke atas saya, baca Inna gitu. Wah, namanya santrinya banyak. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hatta matla'il fajr. Komat kami di atas baca semua itu. Buat karena banyak santrinya. Saya juga komat kami baca sambil betulin jenazahnya itu. Singkat cerita selesai, saya lega. Mengapa saya ingat baca Inna itu? Itu sadari. Jawabannya 1. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a.
seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang pernah dia lakukan. Termasuk istri saya. Istri saya wafat, Bu. Enggak ada yang berapa, jangan nanya dong gitu. Jangan nanya dong. Bukan pertama saya. Jadi istri saya itu wafat, Pak. Bapak siapa nama? Bapaknya siapa? Pak Warjo. Pak Warjo. Namanya Bejo Subarto. Pak Bejo. Pak Bejo. Senasib ya. Istri saya wafat. Waktu saya naruh ke bawah, saya teriak, Inna anzalna. Baca Inna anzalna. Mengapa saya tidak lupa atas itu? Saya katakan karena istri saya kan baik. Nah ini ada, tahu nggak? Kampung saya di mana? Rumah saya itu di Bahari, Kampung Bahari, RW 13. Tulisannya di HP-nya, Kampung Bahari. Itu pusat apa itu namanya? Narkoba. Di RW 5 itu. Ya pokoknya udahlah, kami ada ke sana. Kalau belanja di sana nggak tahu kita belanja apa itu. Sampai saya pusing mikir ini. Ada yang bilang begini, Ustaz. Oh, Kiai Misbah itu. Apa gunanya jadi kiai di sana? Oh, masih banyak narkoba. Narkoba itu besar. Di sana itu terbesar di Jakarta. Sampai Kapolda turun. Jadi dibilang Ustaz Misbah gak ada gunanya katanya. Saya jawab, itu terbesar seberapa? Terbesar di Jakarta itu sekarang. Lah itu gara-gara kiai. Maksudnya, ya gara-gara ada kiai Misbah suka doa terus. Loh kamu itu ya kalau saya tidak doa maka terbesar sedunia katanya. Masa kiai salah? Gak mungkin dong. Yang banyak. Banyak orang yang murah kan banyak. Iya. Baik, intinya apa Pak sekalian? Saya ketemu yang terakhir ini ada yang meninggal overdosis. Bu, over mati kebanyakan narko. Udah ngomong, denger ini. Akhirnya ya namanya orang meninggal saya nggak peduli mau overdosis mau ditembak, saya mandiin, saya kafanin, saya sholatin, saya antar ke kuburan Budi Dharma. Sampai di Budi Dharma Ustaz Daniel singkat cerita, saya mau nurunin apa? Saya mau bantu doa. Nah tiba-tiba ini ketika mayit diturunkan, HP saya bunyi. Assalamualaikum Kiai. Ini dari Kiai Ma'ruf Amin mau telepon. Kiai Ma'ruf Amin. Ya Misbah besok khotib ya di mana? Sana gitu, di rumah. Ya siap. Waduh. Gak mungkin ditolak dong. Namanya wapres gitu. Disuruh khotib lagi. Inanjalnya Kan lupa. soalnya gitu kan. Gak mungkin goib. Inanjalnya lupa. Singkat cerita. Terus setelah itu ajudannya, ini kamu harus swab, jangan ngomong ya, harus swab dulu PCN sehari sebelumnya, kemudian begini, kirim rekening, kirim. Wah, saya di depan jenazah padahal itu. Di depan jenazah. Singkat cerita selesai telepon, agak lama teleponnya. Saya tanya mana jenazahnya? Jenazahnya sudah ditutup, Pak Ustaz. Sudah ditutup. Loh kok ditutup? Habis lagi sibuk sama telepon. Astagfirullah. Tadi jenazahnya mati apa? Mati overdosis kayak pantas. Pantas ini. Wa alaisa lil insani illa orang itu nggak dapat apa-apa kecuali pernah dia lakukan. Apa yang pernah dilakukan? Kalau baik ya baik nanti. Kalau nggak benar, nggak benar. Saya sering Ustaz tadi diundang pejabat yang datang sedikit. Padahal saya ulangi lagi, yang namanya besek itu sohek. Beseknya, betul lah, semangat kalau kita datang. Tapi yang namanya dasar, saya tahu ini. Walaupun diiming-imingin uang, diiming-imingin sama besek, nggak datang. Inilah bagian sekalian hikmah kita semuanya. Tradisi semacam ini, maka insya Allah kalau kita lakukan manfaatnya yang pertama kepada almarhum, juga almarhum manfaatnya kedua kepada kita. Biru abakum, berbaktilah kepada bapak ibumu, jangan lupa doa. Tapi waktu abnaukum, maka anak-anakmu akan berbakti kepada kamu. Insya Allah kalau tradisi ini dilakukan, nanti dulang anaknya Ustaz Dimyati baik kepada saya. Itu kata kunci. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Amin. Cukup. Kalau panjang nanti ngantuk. Nanti ini bukan ceramah, saya cuma ini silaturahim.
Al-Fatihah. Iya. Izin Ustaz, tadi satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil waj'al thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Wa lana wa sabbahna wa astaghfirna wa sallaina ala nabi sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wa salah rahmatan nazilah amin syamilah wa sadaqatan mutaqabbalan bi dzikri hadrati sayyidina wa habibina wa qurrati a'yun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La jami ikhwanihi minal anbiya wal mursalin sallallahu alaihi wasallam. Ladi mahli baiti wa dhurriyyati minal sahabati. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaikhin wa ustadina. Ila jami walidina wa ahli najmin keluarga kita semuanya ya Allah tanpa terkecuali. Wabil khusus almarhum Bapak Haji Dirjono. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afihi wa wasi'an khaluq. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtina ba'dahu wa lana wa lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al qabrahu ya Allah jadikan kuburan almarhum raudhatan min riyadil jinan, taman dari taman surga ya Allah. Wa la taj'al qabrahu furatan min firniran bi jasadina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah, pulanglah engkau kepada Tuhanmu dengan membawa keriduan. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hamba-hambaku yang saleh. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa maghfir lana bil iman wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.